Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salve, Oke. Salam, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara, Kepala Sekretariat, Kasubag dan staf Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara, yang saya hormati Ibu Magdalena Yunita Wake, SHMH, anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kordif Hukum Penyelesaian Sengketa. Nah, selamat pagi, Ibu. pagi. Pagi hari ini Ibu Nita akan menjadi narasumber pada rapat kajian hukum Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kepada Ibu Nita, kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Pak. Selamat pagi, salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Tiko, Ibu Kordif, Ibu Happy, Pak Asek, ya, teman-teman Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara. Pertama, terima kasih untuk kesempatan lagi bisa bertemu dengan teman-teman melalui Zoom meeting rapat kerja hukum hari ini. Yang kedua, atas nama pribadi dan divisi kami juga menitipkan bela sungkawa atas meninggalnya ibu dari Mama, eh, ibu dari eh, Ibu Ellen Taus, Kordif P3S Bawaslu TPU. Eh, Bela sungkawa kami untuk peristiwa duka ini. Baik, untuk tidak memperpanjang, saya sudah kirim bahan di Ibu Happy, bahan yang sebenarnya sudah selalu saya presentasikan di Bawaslu TTU, tapi sebentar mungkin akan lebih teknis, kita langsung lihat contoh nanti di kertas kerja untuk kajian hukum. Kita mulai dari PowerPoint-nya. Apakah saya yang bagi atau teman-teman di bawah TTW yang bagi? Oke, silakan bisa diperbesar. Baik, kita akan mulai dengan eh, kajian hukumnya. Ini masih berputar-putar, kita tunggu sedikit ya. Oke, bisa slide berikut. Bagaimana, bergerak tidak slide-nya, operator? Mungkin jaringan, Ibu Kur. Di saya, kah yang tidak bergerak? Oke, sudah. Ya. Terima kasih. Ini tadi kita tadi di judul sebenarnya ada kajian produk hukum pengawasan pemilu.
Nah, di kajian produk pengawasan pemilu, ini presentasi yang biasa saya sudah ini yang kesekian kalinya bersama teman-teman Bawaslu TTU. Kita mulai dengan apa itu produk hukum pengawasan pemilu. Silakan. Apa itu produk hukum? Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh negara melalui kementerian, badan, lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Jadi, eh, produk hukum ada di dalam sini nih. Biasanya juga ada hierarki produk hukum yang diturunkan oleh negara dari yang tertinggi sampai terendah. Pada dasarnya produk hukum itu adalah aturan yang mengikat untuk dilaksanakan, diatur dan diproduksi oleh negara melalui kementerian, badan, dan lembaga. Nah, Badan Pengawas Pemilu sendiri adalah salah satu komponen negara yang mengeluarkan atau memproduksi produk hukum terkait pengawasan pemilu di Indonesia. Kita sebagai lembaga pengawas yang diberikan mandat mengawasi pelaksanaan pemilu, maka produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu sudah tentu produk hukum yang ada kaitannya dengan kerja pengawasan pemilu di Indonesia. Dengan demikian, hukum pengawasan pemilu merupakan hasil karya Bawaslu dalam melaksanakan kerja pengawasan pemilu secara berkepastian hukum untuk menegakkan hukum pemilu demi terwujudnya keadilan pemilu bagi semua pihak. Nah, dengan demikian ini dia. Ketika Bawaslu sebagai salah satu instrumen pemerintah atau komponen negara yang memproduksi hukum di bidang pengawasan pemilu di Indonesia, maka produk hukum Bawaslu, produk hukum pengawasan pemilu, itu melingkupi produk hukum yang berkaitan dengan memberikan rasa kepastian hukum demi mewujudkan keadilan hukum dalam penegakan hukum pemilu. Yang termasuk dalam produk hukum pemilu ada 9, mulai dari undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan, dan seterusnya. Kemudian ada peraturan pemerintah, jika kemudian ada peraturan pemerintah yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, misalkan soal netralitas ASN, misalkan tentang netralitas TNI Polri, dan seterusnya. Kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan Badan Pengawas Pemilu, ini yang biasa kita lahirkan sebagai produk hukum pengawas pemilu. Kemudian ada surat keputusan, ada surat edaran, ada nota kesepemahaman, perjanjian kerjasama, dan SOP. 7 dan 8 ini, nota kesepemahaman dan perjanjian kerjasama, ini yang biasanya mengikat untuk dilaksanakan secara umum, ada di nota kesepahaman, ada kesepakatannya, dan secara teknis ada di perjanjian kerjasamanya, MOA-nya. Memorandum of kalau yang MOU itu understanding MOA of activity-nya, kegiatannya, perjanjian kerjasamanya. Dan terakhir SOP itu berkaitan dengan standar operasional prosedur, itu lebih teknis lagi untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama. Bagaimana perjanjian kerjasama dalam rangka kesepemahaman bersama bisa diwujudkan, ditindaklanjuti dengan standar operasional prosedur yang wajib dimiliki untuk melakukan kerjasama dimaksud. Ini pengantar untuk kajian hukum, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ilmu hukum adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan terikat pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada umumnya. Dia salah satu cabang di antara ilmu-ilmu yang ada. Kita tahu ada ilmu pengetahuan sosial, ada ilmu pengetahuan alam, dan ada ilmu-ilmu pengetahuan cabang ilmu lainnya. Hukum tidak masuk dalam ilmu pengetahuan sosial yang tergabung dalam mata ilmu di dalam ilmu pengetahuan sosial. Dia berdiri sendiri. Jadi dia salah satu cabang ilmu di antara para cabang ilmu yang ada. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya sendiri dalam perkembangannya, menunjukkan suatu perkembangan paradigmatik yang tidak terputus-putus melainkan bersifat berkelanjutan. Ini maksudnya di dalam cara berpikir hukum, paradigma hukum, ilmu hukum ini, ketika terjadi pembaharuan hukum itu biasanya berangkat dari kondisi aturan hukum
yang sudah ada sebelumnya. Atau misalkan saat ini kita ada di Indonesia dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, dengan perubahannya yang hanya 1-2 pasal itu di Undang-Undang 2023, kita dalam tahapan melihat paradigma Undang-Undang Pemilu yang akan berubah lagi di pemilu yang akan datang 2029. Paradigma ini yang menunjukkan bahwa ketika ada perubahan di pemilu 2029, undang-undang pemilu itu tidak otomatis berubah dengan sendirinya, tetapi dia berkelanjutan perubahannya berdasarkan kondisi perubahan di 2017 yang kita pakai sampai pemilu 2024. Dia berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian pikir, ingat kembali, Undang-Undang 7 2017 juga itu tidak otomatis lahir, tidak serta-merta lahir. Sebelumnya ada undang-undang yang sudah dipakai Indonesia untuk pemilu yang tersegmentasikan. Jadi ada tidak menjadi satu undang-undang, tetapi ada undang-undang untuk pelaksanaan pemilu presidennya sendiri, pelaksanaan pemilu legislatifnya sendiri, untuk pelaksanaan pilkadanya sendiri. Ya, yang di Oke, minta maaf. Tiba-tiba saja saya terpental. Lalu kemudian Bapak Ibu, paradigma ilmu hukum adalah hasil konstelasi kerangka, keyakinan, dan komitmen para ahli hukum terhadap ilmu hukum. Berisi kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris. Kalau yang deduktif ini lawannya induktif ya. Kalau deduktif itu biasanya cara berpikirnya dari, kalau induktif itu kan ada dari umum ke khusus, kalau ini terbaliknya. Dan empiris yang induktif. Kalau tadi rasional yang deduktif, sekarang empiris yang induktif. Rasional yang induktif, rasional yang deduktif maksudnya logika berpikirnya ada dalam kerangka berpikir ilmu hukum yang dari umum ke khusus. Sementara empiris yang induktif itu adalah berangkat dari kondisi faktual dalam penerapan praktek hukum Indonesia, dan kemudian itu dikaitkan dengan logika berpikir hukum, empiris yang induktif. Nah, bersifat metateoritik. Metateoritik ini ada teori-teori hukum yang kemudian diprediksi, kemudian bertujuan untuk memanusiakan manusia yang mengedepankan etika moral dan estetika yang bersumber pada sang khalik. Memanusiakan manusia. Jadi ilmu hukum, paradigma ilmu hukum itu kemudian punya keyakinan untuk manusia yang sejati harus dimasukkan dengan kriteria manusia yang seharusnya. Jadi manusia tidak lengkap kalau tidak dimasukkan atau tidak disuntikkan paradigma ilmu hukum, paradigma menjadi manusia yang berdaulat dan seterusnya, yang mengedepankan etika moral. Jadi kita mengedepankan tentang moral-moral hidup kita, tentang keberadaan Tuhan, keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan itu ada di wujud sesama manusia, alam, tumbuhan, dan keyakinan bahwa relasi antara manusia dengan manusia harus menjadi wujud keimanan kita antara relasi kita dengan Tuhan kita. Dan estetika yang bersumber pada sang khalik, keindahan hubungannya. Kalau tadi etika, maka selain etika kita juga punya estetika, nilai rasa indah, nilai rasa mulia, dan seterusnya, yang bersumber pada sang khalik, bahwa keberadaan manusia, memanusiakan manusia ini, karena pada sejatinya manusia adalah wujud keindahan
yang bersumber langsung dari Tuhan Sang Penciptanya. Kajian pendekatan dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan. Jadi masalahnya apa dan tujuannya apa, kemudian bila permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum ideal atau konsep hukum ius constituendum dan ius constitutum, maka kajian pendekatannya bersifat yuridis formal dan yuridis deduktif. Nanti saya jelaskan. Bila masuk unsur konsep hukum, pola perilaku, dan pemaknaan sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris atau sosiologis logika induktif. Nah, yang tadi, yang unsur hukum ideal atau konsep hukum ius constituendum dan ius constitutum. Ini maksudnya bahwa hukum kan pada hakikatnya, kalau kami yang belajar hukum, itu menaruh hukum sebagai kerangka kehidupan ideal dia. Maka kajian dan kajian pendekatan dalam penelitian hukum yang ideal itu biasanya kita mengedepankan, kita selalu ditujukan dalam rangka memastikan bahwa yang ideal dari cita-cita hukum itu terwujud. Cita-cita hukum selalu bergerak di 3 aspek: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Idealnya hukum ketika ada kerangka kepastian hukum, ketika ada manfaat hukum yang didapat dari produk hukum itu sendiri, dan keadilan hukum itu berkaitan dengan setiap manusia, sejatinya manusia tidak merasa bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak merasa bahwa dia tidak berada dalam praktek-praktek yang tidak baik. Keadilan biasanya terwujud jika kepastian dan manfaat hukum itu terwujud nyatakan. Namun keadilan tadi, kita punya cita-cita ideal dari keadilan hukum tentu berbeda-beda dalam perspektif setiap manusia. Nah, pendekatan ini untuk hukum ideal, unsur hukum ideal ini biasanya itu dipakai ketika orang melakukan kajian terhadap praktek peraturan perundang-undangan. Jadi dia dalam kondisi yang sangat ideal yang ingin dipakai. Kemudian yang kajian dengan pendekatan yang bersifat empiris atau sosiologis logika induktif ini yang saat ini sering digunakan, banyak kita pakai, bahkan dalam penelitian-penelitian kebanyakan hingga pada praktek-praktek dalam bernegara, di dalam setiap lembaga kita di Bawaslu juga, kita banyak menggunakan pendekatan yang empiris ini, sosiologis logika induktif. Maka salah satu dari praktek dari penelitian atau kajian pendekatan yang empiris ini, empiris logika induktif ini, itu yang melahirkan, kemudian di kepolisian ada namanya restoratif justice. Jadi ada kajian terhadap praktek pidana pada beberapa tindak pidana yang kemudian dikaji oleh mereka yang ada di alat penegak hukum di kepolisian dengan pendekatan yang bersifat empiris sosiologis logika induktif ini, dan melahirkan kebijakan restoratif justice untuk tindak pidana tertentu yang diatur. Kemudian secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula yang diartikan sebagai fungsi dari permasalahan dan unsur hukum. Jadi kajian ini kemudian dapat kita skemakan atau kita rumuskan secara singkat untuk menjadi kajian hukum, entah itu yang pendekatannya ideal tadi atau yang pendekatannya empiris yang sosiologis ini, untuk menjadi satu rumusan formula dari permasalahan hukum sebagai fungsi
dari menjawab permasalahan dan unsur hukum yang ada. Dalam kaitan ini, metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum. Ada metode yang dipakai, metode yang ideal tadi maupun metode yang empiris. Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris sosiologis masing-masing memiliki karakter sendiri. Bisa dilihat dari unsur-unsur yang lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. Metode, pendekatan, kerangka berpikir, atau konsep atau teoritiknya, data dan sumber data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian, dan tujuan yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian. Ini masing-masing tadi, unsur hukum ideal maupun unsur sosiologis empirisnya, itu punya pendekatan dengan dengan tata caranya, tapi dalam frame berpikir yang ini tadi, yang lengkap seperti ini. Silakan. Lanjut. Nah, itu secara umum. Mari kita lihat untuk kajian produk hukum Bawaslu sebelum kita lihat kertas kerjanya setelah slide-slide ini. Berpedoman pada penjelasan yang tadi, maka kajian produk hukum Bawaslu merupakan kajian-kajian rasional yang deduktif dan empiris. Tadi saya sudah bilang, kita bukan yang ideal. Kita biasanya melakukan yang deduktif dan empiris. Yang induktif, rasional yang deduktif dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam pemilu. Jadi baik yang rasional yang deduktif maupun empiris yang induktif, kita juga di kajian hukum kita dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum. Kajian pendekatan produk hukum yang bersifat yuridis normatif, logika deduktif, yang pertama tadi, rasional yang deduktif ini, mengedepankan penelitian hukum yang sepenuhnya pada permasalahan dan tujuan penelitian hukum pengawasan pemilu. Jadi tidak mau pusing dengan kondisi empiris. Dia hanya mau melihat sepenuhnya pada apa permasalahan hukum yang muncul di Bawaslu dalam melakukan kerja melindungi hak konstitusional warga negara dalam pemilu, dan penelitiannya dikemas dalam rangka menjawab permasalahan itu. Dia tidak mau pusing lagi dengan ada unsur-unsur sosiologis empiris lain yang harus dipakai untuk cara pendekatan permasalahannya. Sementara kajian hukum pendekatan kajian hukumnya normatif dengan karakteristik metode pendekatan, kerangka pemikiran konseptual teoritik, data dan sumber data dan seterusnya. Nah, kita di Bawaslu kita pakai sebenarnya yang ini, yang yuridis normatif, logika deduktif. Harusnya di kita ketika ada permasalahan hukum itu bersifat tegak lurus, bersifat kaku, bersifat keras, bersifat wajib ditaati, wajib dilaksanakan. Bukan yang sosiologis yang ada restoratif justice, ada upaya damai, ada upaya kesepakatan. Itu tidak ada dalam pendekatan yuridis normatif yang dikenal dan dipakai oleh Bawaslu di dalam kajian hukumnya. Nah, itu prakteknya biasanya kan kita biasanya membuat kajian hukum itu ketika ada indikasi pelanggaran pemilu. Ketika ada baik indikasi pelanggaran pemilu pada tahapan lain maupun indikasi pelanggaran pemilu pada tahapan yang puncak pungut hitung di hari H pemilu pungut hitung. Nah, indikasi pelanggaran pemilu sepanjang tahapan pemilu itu ada kajian hukum yang kita lahirkan yang pendekatannya harus demikian, yang pendekatannya harus kaku, yang pendekatannya harus baku, yang pendekatannya harus normatif, yuridis normatif. Sementara di pungut hitung di hari H, ketika ada indikasi pelanggaran pun demikian. Kita melakukan kajian hukum dalam rangka merekomendasikan ada atau tidaknya boleh tidaknya PSU, itu berangkat dari pemahaman kita bahwa norma hukum yang ada dalam pengaturan pungut hitung dan PSU itu sifatnya kaku, sifatnya wajib, sifatnya tidak ada toleransi, sifatnya tidak ada tawar-menawar bahwa ini bisa dikecualikan,
bisa dikhususkan untuk kondisi tertentu, tidak bisa. Dia harus kaku, dia harus keras, dia harus wajib sama. Lanjut. Alurnya seperti ini untuk menyusun produk hukum Bawaslu. Nanti kita lihat di template yang ada di Word sebentar. Tentukan produk hukum yang dikaji, jelaskan mengapa atau alasan produk hukum tersebut dikaji, uraikan apa yang menjadi tujuan dari kajian produk hukum yang dimaksud, pastikan dasar hukum atau payung hukum yang digunakan untuk menyusun kajian tersebut, dan buat analisa atas produk hukum dimaksud. Analisa berisikan bunyi aturan yang dikaji, pasalnya kah, ayatnya kah, huruf angkanya, aturan terkait pasal, maksudnya aturan terkait, itu yang dikaji mungkin ada aturan lain yang berkaitan dengan itu, pasal, ayat, huruf, dan angkanya. Hubungan kausalitas, sebab akibat, ada atau tidak, sesuai atau bertentangan, itu wajib diuraikan. Jika tidak ada kesesuaian, apa saja isu empirik yang teridentifikasi di lapangan. Kalau ada kesesuaian, silakan dilanjutkan. Kalau tidak ada, isunya apa. Berpedoman pada ini, kemudian susunlah kesimpulan dan rekomendasinya. Lanjut. Ini template-nya, kita langsung buka Word-nya saja. Bisa dibuka Word-nya. Ini contoh template PSU. PSU ini kan kita rekomendasikan setelah ada kajian. Ini teman-teman. Ini template di yang kemarin, PSU 2024. Template rekomendasi PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, itu bupati bukan buatu tuh. Dan wali kota serta wakil wali kota. Ini bisa dikasih ini saja kah, besar layarnya biar kita bisa lihat lebih banyak, dimaksimis. Oke. Ini. Oke. Di template kita, rekomendasi PSU ini selalu ada nomornya untuk rekomendasi. Ini kan di depannya itu rekomendasinya. Nanti lampiran dari rekomendasi ini adalah kajiannya. Di rekomendasi PSU, standar kita mengajukan rekomendasi ada kepada yang terhormat. Kalau rekomnya dikeluarkan oleh Panwascam, maka rekomnya diberikan kepada ketua PPK, kecamatan yang bersangkutan. Kalau rekomnya dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten, maka alamat yang dituju adalah ketua KPU Kabupaten. Lanjut, poin 1, kasus posisi. Itu kita menjelaskan posisi kasus, bahwa selalu dimulai dengan legal standing, bahwa pemilih atas nama ini ada semuanya. Ini di kasus posisi ini kita menjelaskan satu orang mencoblos lebih dari satu kali kondisinya. Jadi ada, anggap saja A dengan identitas demikian, di 27 November 2024 telah memilih atau mencoblos di tempat di TPS 1 Desa A, Kecamatan A, Kabupaten A sebagai pemilih DPT. Kondisi kedua, orang yang sama, tunggu. Kondisi kedua, bahwa pemilih atas nama B, tadi A, sekarang B, juga dalam kondisi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 telah memilih mencoblos di TPS 1 Desa A, Kecamatan A, Kabupaten A sebagai pemilih DPT. Ini pemilih yang B. Yang ketiga, bahwa pemilih atas nama si A tadi, itu dia dapat 4 kertas suara. 2 kertas suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 2 kertas suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Berarti ada kelebihan ya dari itu. Harusnya cuma 1, ini didapat 2. D. Lanjut. Ini nomor 2, dasar hukumnya saat kita merekomendasikan PSU. Undang-Undang 10, Undang-Undang Pemilihan,
PKPU 17 2024 yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara, Perbawaslu 6 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan, Peraturan PKPU 17 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Perbawaslu nomor sekian tahun 2024 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini yang 4 dan 5 ini double. Kalau dia cuma ada 1, 4, 5 maka diabaikan. 6. Surat keputusan Ketua KPU nomor sekian tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara. Nah, ini 3 ini pendapat hukum. Inilah kajian hukum. Terus nomor 3 ke bawah, kasih angka 3-nya ke atas. Bahwa sesuai ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang lanjut nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, ditemukan pemilih atas nama, disebutkan namanya, Junto. Tadi sampai dengan pemilihan gubernur dan gubernur, Junto pasal 50 ayat 3 huruf D Peraturan Komisi Pemilu nomor 17 tahun 2004 tentang pemungutan dan perhitungan suara. 1. Bahwa pemilih atas nama A tadi pada hari itu menjelaskan lagi itu kasus posisi yang pertama. 2 pun menjelaskan lagi kasus posisi yang kedua. Lanjut. 3. Bahwa pemilih menjelaskan lagi kondisi kasus posisi yang ketiga. 4 kertas suara yang diterima tadi. Lanjut. 4. Ini yang masuk dalam kajian ini, pernyataan penelitiannya atas kajian, kita bahasakan di 4 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan fakta, pemilih telah memilih mencoblos di TPS yang terdaftar di dalam DPT dengan memberikan hak pilih lebih dari sekali pada TPS 1 di Desa A, Kecamatan A, Kabupaten A, karena tadi 4 kertas suara yang dia pakai. 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ditemukan kondisi atau keadaan yang dapat diklasifikasikan sebagai kondisi atau keadaan dan atau persyaratan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 112 ayat 2. Tadi kita pakai di atas dasar hukumnya. Huruf B, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ini ditemukan pemilih, ini kita hapus salah ini. Junto pasal 50 ayat 3 huruf D, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil wali kota serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa sesuai dengan keputusan KPU nomor sekian, pemilih yang memiliki identitas kependudukan dan telah terdaftar dalam DPT berhak memilih 1 kali di TPS di mana ia terdaftar sebagai pemilih DPT. Jadi aturan pasal 112 dibunyikan kembali, hanya boleh 1 kali. Lanjut. Kesimpulan. Dari keseluruhan uraian di atas, pemilih atas nama, tadi si A itu, dan pemilih atas nama yang B tadi, telah melanggar ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf D Peraturan KPU 17 2024 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Merekomendasikan meminta panitia pemungutan kecamatan kalau ke PPKE atau meminta KPU ke kabupaten kalau ke KPU melaksanakan pemungutan suara ulang PSU di TPS 1 Desa A Kecamatan A Kabupaten A untuk ditindaklanjuti sebagai ketentuan yang berlaku. Penutup seperti biasa. Kemudian bukti kita serahkan fotokopi KTPL, daftar pemilih tetap DPT dan keterangan kejadian khusus disertai bukti foto. Yang kejadian khusus itu kan biasanya ada di
formnya KPU juga di KPPS, di PPK, itu kita bisa foto. Lanjut ke bawah, tembusan disampaikan kepada Ketua Bawaslu, kalau ini dikeluarkan oleh Panwascam. Kalau dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu, maka tembusannya ke Bawaslu Kabupaten ke Bawaslu Provinsi. Bukti, satu, foto KTPL, bukti dua, daftar hadir, bukti tiga, lampiran keterangan kejadian khusus. Ke bawah lagi, masih ada tidak? Nah, lanjut ke bawah. Terus, ini kasus posisi pemilihan yang berikutnya. Sama sepertinya. Terus ke bawah, kita lihat lagi apakah sama. Oh, ini kalau kasusnya berbeda. Kalau yang tadi DPT, ini DPTB, daftar pemilih tambahan. Karena kemarin kan PSU diatur dua itu. Nah, ini contoh contoh template yang kita hasilkan dan kita buat mendukung apa rekomendasi PSU. Coba ke bawah lagi, apakah ada template kajian hukum yang kita buatkan sebagai lampiran atau hanya rekomendasi di mana kajian hukum masuk ke dalamnya? Lagi, ke bawah terus, terus, habis. Oke. Nah, ini contoh rekomendasi PSU di mana kajian hukum ada dan digunakan untuk merekomendasikan PSU. Kajian hukum itu tergambar dalam ke atas. Kajian hukum tergambar dalam, turun lagi, terus dalam yang ini, setelah kasus posisi. Dasar hukumnya dan pendapat hukum, nomor 3 ini. Inilah kajian hukumnya. Pendapat hukum, legal opinion, kajian hukum kita. Ada di sini terhadap pasal. Tadi kan kajian hukum bisa terhadap undang-undang, bisa terhadap pasal, bisa terhadap ayat, bisa terhadap huruf, bisa terhadap angka yang diatur di aturan yang hendak kita kaji. Kebetulan di sini kita mengkaji pertama ke atas ke poin 2 dasar hukum. Kita mengkaji, turun lagi, turun dasar hukum. Kita mengkaji undang-undang pemilihan tentang PSU yang diatur secara umum di Undang-Undang 10 2016. Kemudian yang diatur teknisnya di Undang-Undang di PKPU 17 2024, diatur teknisnya di Perbawaslu 6 2024. Itu yang kita kaji tentang PSU, syarat PSU itu apa, dan apakah kondisi kasus ini bisa masuk dalam kategori PSU atau tidak. Pendapat hukumnya kita apa. Itu teman-teman contohnya untuk praktek kajian hukum yang kita gunakan di Bawaslu. Saya kembalikan kepada moderator kita. Masih mood malah tidak kedengaran. Ibu Kasubag, suara tolong ke satu, Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Nita. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan materi dari Ibu narasumber kita, Ibu Nita, yang sangat bagus. Oleh karena itu, apabila dalam pemaparan materi, jika ada yang belum paham atau butuh penjelasan lanjut, maka saya buka sesi diskusi kita atau tanya jawab kita. Untuk itu, sesi pertama saya buka untuk 3 orang penanya. Untuk itu, saya persilahkan.
Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari saya Ibu moderator. Baik, Pak Ketua, persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin. Terima kasih karena sudah hadir bersama kami dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga apa yang tadi sudah dipaparkan bisa menjadi gambaran bagi kami. Baik, pimpinan, tadi sudah dipaparkan panjang lebar, tapi beberapa hal yang mungkin kami minta untuk pimpinan menggambarkan kepada kami berkaitan dengan kasus-kasus lain yang selama ini kita belum mengalaminya, ya, terkait dengan kajian hukum kasus lain yang atau ya studi kasus lain yang belum kita alami. Ya, memang kalau kita lihat dari selama ini paling hanya berkaitan dengan kajian-kajian terhadap dugaan pelanggaran, baik itu pelanggaran pidana, ya pelanggaran prosedur tata cara, dan juga netralitas ASN dan ya netralitas lainnya. Nah, tetapi berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan keuangan, ya administrasi keuangan, selama ini kita belum pernah mengalaminya. Ya, nah ini mungkin kami bisa mendapatkan gambaran kalau berkaitan dengan keuangan misalnya apa yang harus kita kaji. Ya, nah ini mumpung juga pimpinan ada juga di PPID itu juga meminta berkaitan dengan ada satu contoh kasus berkaitan dengan layanan informasi publik yang berhubungan dengan administrasi keuangan. Dan terhadap contoh itu mau dibuatkan studi kasusnya. Yang ketiga, mereka meminta berkaitan dengan pengelolaan keuangan, lalu apa sarana prasarana. Nah, apa yang kita perlu kaji untuk kemudian merespon layanan informasi tersebut. Saya kira mungkin seperti itu pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pertanyaan Pak Ketua ini gambaran yang berkaitan dengan kasus-kasus lain yang belum kita alami. Contohnya berkaitan dengan uh, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana. Untuk itu, saya persilakan Ibu Nita untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Tiko. Kajian hukum ini kan kita buat itu kayak dalam rangka apa, meneliti apakah permasalahan hukum yang kita alami itu bisa masuk dalam kategori minta maaf, apakah permasalahan yang kita alami adalah permasalahan hukum yang wajib dijawab dengan rekomendasi hukum. Itu pertama. Jadi apakah kemudian permasalahan yang ada itu masuk dalam kategori permasalahan hukum, itu butuh dipastikan kembali. Nah, untuk keuangan tentu di kita sebagai institusi negara tidak serta-merta semua informasi keuangan itu bisa menjadi konsumsi bersama oleh umum, oleh publik. Nah, kalau dia adalah persoalan yang kemudian setelah dikaji itu masuk dalam kategori persoalan hukum, maka biasanya cenderung berkaitan dengan ada permasalahan yang menyebabkan kerugian negara dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Ada dua itu. Sepanjang tidak ada kaitannya dengan
menimbulkan indikasi kerugian negara dan indikasi kerugian keuangan negara, maka ini tentu belum menjadi permasalahan hukum yang wajib diselesaikan dengan rekomendasi berdasarkan kajian hukum. Kalau untuk publikasi, saya kira juga teman-teman mungkin bisa membuat yang namanya alur atau skema tata kelola perencanaan dan penganggaran di lingkup Bawaslu Kabupaten TTU, misalkan satu itu. Dan alur meminta cara mekanisme itu kan biasanya sudah ada di PPID untuk mengakses informasi keuangan yang bisa yang dikelola oleh Bawaslu TTU misalkan. Sementara studi kasus untuk permasalahan hukum ya kita hanya bisa buat kalau kita berandai-andai ada indikasi kan biasanya kalau kerugian negara dan kerugian keuangan negara itu ada indikatornya. Kalau kerugian negara kira-kira kalau kerugian negara itu kan alat periksanya adalah temuan BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK. Sementara kerugian keuangan negara, alat periksanya adalah temuan atau laporan hasil auditor BPKP. Kalau keuangan ada di BPKP, kalau kerugian negara di BPK. Nah, dua ini kalau mereka melakukan pemeriksaan dan mendapatkan indikasi temuan pelanggaran, maka temuan-temuan ini yang wajib kita kaji sebenarnya. Wajib kita kaji untuk menjawab apakah ini menjadi permasalahan hukum yang sebaiknya direkomendasikan dengan cara seperti apa. Saya contohkan, ini memang agak sulit karena kalau berurusan dengan BPK dan BPKPRI, biasanya berurusan dengan hukum formil, pidana. Jadi itu sudah lari ke tindak pidana korupsi itu, indikasi tindak pidana tipikornya. Nah, kita tentu dalam tata kelola keuangan, kalau melajunya ke indikasi tipikor, itu ada juga skema pemeriksaan dan skema rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. Nah, teman-teman BPK dan BPKPRI tentu sudah melakukan kajian, itu mereka punya cara mengkaji terhadap indikasi kerugian yang muncul, baik kerugian negara maupun kerugian keuangan negara. Itu ada lagi. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengambil itu sebagai studi kasus contoh, saya kira sepanjang ini berkaitan dengan akses publik terhadap Bawaslu, maka silakan bisa mencontohkan alur mekanisme perencanaan penganggaran di Bawaslu Kabupaten TTU, kemudian publikasi terhadap seperti yang desa biasa buat. Anggaran di Bawaslu setiap tahun itu ada berapa banyak? Biasanya kan ada papan informasi anggaran. Nah, itu apakah memungkinkan oleh PPID? Kalau itu informasi yang bisa dibuka, silakan dibuat itu. Tapi untuk studi kasus, Pak Tiko, ini agak susah. Karena kalau studi kasus yang hubungan dengan keuangan, harus ada indikasi korupsi. Kalau tidak ada indikasi korupsi, itu bukan permasalahan hukum. Dan kalau dia indikasi korupsi, biasanya yang melakukan kajian itu BPK dan BPKPRI, bukan kita. Nah, kita ada di internal untuk pembinaan. Yang Pak Tiko maksud yang bagaimana? Itu atau seperti apa? Mungkin saya keliru memaknai. Yang saya soal permintaan layanan informasi publik. Oh, layanan informasi publik. Ya, Okay. permintaan layanan informasi publik karena ada yang meminta, misalnya ada yang bersurat untuk meminta data sarana prasarana dan juga perencanaan keuangan mungkin untuk dijadikan sebagai apa tadi Pak Prangkul? Ya. Bisa. Ini kalau yang kaitannya itu pasti bisa, kecuali yang ya. hasil audit ya kita tidak bisa. Kalau berkaitan dengan permintaan informasi berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan yang tadi anggaran, perencanaan anggaran di Bawaslu sepanjang tahun berjalan. Oh ya. Itu bisa. Ya, itu silakan
dikaji dengan menggunakan template kajian tadi. Apakah kemudian undang-undang, peraturan Bawaslu membolehkan kita untuk memberikan informasi atau tidak? Silakan dikaji. Undang-undang Perbawaslu yang berkaitan dengan PPID dan keterbukaan informasi publik yang ada di Bawaslu maupun undang-undang keterbukaan informasi publik yang dijadikan payung dalam PPID. Apakah dengan mengkaji menggunakan template tadi, kita bisa menjawab memberikan data atau tidak? Itu bisa. Dan silakan, harusnya pendekatannya seperti itu, boleh atau tidak. Dijawab teman-teman bikin kajiannya dulu, kajiannya menyatakan bahwa oh bisa, ini bisa diberikan. Setelah dikaji ini lolos, informasinya informasi publik, informasinya oleh Perbawaslu kita bisa dibagikan. Cara membagikan seperti apa? Silakan dikaji dengan peraturan, dengan template yang ada itu. Dan karena ini sifatnya kaku, yang normatif, yuridis normatif, maka ingat bahwa itu tidak ada pengecualian. Kalau tidak bisa dibagi, ya harus kaku, tidak bisa dibagi. Kalau bisa dibagi dengan ketentuan yang bisa dibagi adalah hanya A, B, C, D, E, berdasarkan pasal yang mengatur, maka silakan yang dibagikan cuma A, B, C, E, berdasarkan pasal yang mengatur. Dan sifatnya jawabannya kalau permintaannya itu tertulis, silakan juga membagikan informasi itu tertulis, entah kemudian teman-teman membagikan dengan cara surat tertulis yang menyatakan bahwa informasi yang dimintakan itu adalah berdasarkan ketentuan kita, kami hanya bisa membagikan informasi A, B, C, D, E, dan informasi ini sudah kami publikasikan di media kami, yaitu A, B, C, D, E, bisa diakses ke sana. Itu juga bisa. Atau kalau teman-teman mau menjawab dengan langsung memberikan informasi dalam lampiran surat setelah dikaji, silakan. Tapi pada dasarnya biasanya orang selalu mengarahkan. Informasi sudah ada di laman informasi publik kita di media yang mana? Web PPID kah? Web Bawaslu kah? Atau media yang disediakan untuk menjawab kebutuhan informasi tadi. Tapi saya setuju, Pak Tiko, silakan kaji dulu supaya jelas nih. Kita bilang informasinya tidak bisa dibagikan, bukan karena omon-omon, tapi karena kita sudah kaji dulu. Ini informasi yang diminta itu dikecualikan, tidak bisa dibagikan berdasarkan pasal berapa. Itu ada kajiannya. Seharusnya prakteknya seperti itu. Harus kaji dulu, bikin kajiannya, hasil kajiannya bagaimana, baru tindak lanjut dari kajian, rekomendasikan tadi ada saya bilang, tuh di template itu ada rekomendasi, ada kesimpulan. Kesimpulannya, rekomendasinya misalkan, atas surat permintaan informasi ini, Bawaslu Kabupaten PTU bisa memberikan informasi 1, 2, 3. Kesimpulan adalah informasi surat ditindaklanjuti dengan apa di kesimpulannya. Kita punya kajian, baru kemudian dari kajian itu teman-teman mengikuti tindak lanjut dari rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat di dalam kajian atas permintaan surat itu. Hakikatnya harusnya demikian, tidak hanya di penanganan pelanggaran, tapi akses informasi juga silakan dipakai, mengkaji dulu untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi, atau memberikan dengan kondisi tertentu, juga di ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan pembinaan internal kita secara kelembagaan. Misalkan ada persoalan-persoalan kesekretariatan, ada persoalan-persoalan tenaga outsourcing dan seterusnya yang butuh kita kaji lebih lanjut, silakan dikaji juga, melakukan kajian hukum dulu untuk merekomendasikan tindak lanjut apa yang harus kita buat dari permasalahan yang kita hadapi. Demikian, Malah. Baik, terima kasih Ibu Nisa. Pertanyaan berikutnya dari teman-teman, saya persilahkan. Masih ada 2 orang penanya lagi untuk sesi pertama ini. Silakan.
Saya Ibu Kasih. Baik, terima kasih Ibu Happy. Persilahkan. Selamat pagi Ibu Kordif. Oh, saya yang tidak ini. Terima kasih Ibu Pagi. pagi hari ini sudah berkenan berbagi dengan Bawaslu TTU. Ditambah lagi tadi Ibu Kordif menyiapkan template untuk menjadi bahan belajar bagi kami. Ibu, saya ingin bertanya, mohon diluruskan apabila saya keliru dalam penyampaian. Dalam materinya Ibu tadi ada 9 produk hukum pemilu. Nah, kalau dari 9 ini kita melihat untuk kabupaten itu adalah surat keputusan yang tentunya mengikat kabupaten dan juga nota kesepahaman yang sejauh ini dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, untuk Perbawaslu sendiri, selama ini kan kita hanya, oh, Perbawaslu sudah keluar, mari kita baca, mari kita kaji. Tapi kira-kira prosedur sampai Perbawaslu keluar itu bagaimana? Kalau surat keputusan dan nota kesepahaman ini kan antara, ya, oh iya, 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 baik. Sudah, saya lanjut. Eh, Baik, Ibu, saya lanjut. Tadi ada informasi jaringan Ibu bermasalah. Eh, dari 9 produk hukum yang tadi telah Ibu uraikan ini, untuk kabupaten yang kita keluarkan surat keputusan dan sejauh ini adalah nota kesepahaman. Nah, kalau untuk Perbawaslu ini kan kita hanya, wah Perbawaslunya sudah keluar, mari kita baca, mari kita kaji. Nah, kira-kira sampai Perbawaslu keluar itu prosedurnya bagaimana? Kalau surat keputusan, nota kesepahaman ini kan antara pimpinan di tingkat kabupaten, kalau Perbawaslu ini apakah pimpinan di tingkat RI ataukah melibatkan unsur-unsur eksternal sehingga Perbawaslu tersebut bisa resmi dikeluarkan dan digunakan. Keluar lagi kah beliau? Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, untuk nota kesepahaman dan juga perjanjian kerjasama. Kira-kira perbedaannya ini apa, Ibu? Apakah hanya kalau nota kesepahaman sejauh ini yang kita tahu adalah tidak berdampak hukum, kalau perjanjian kerjasama itu berdampak hukum. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Apakah terkait objek dari lembaga, instansi yang kita ajak untuk MOU dan juga perjanjian kerjasama, ataukah lebih rinci lagi mengenai poin-poin atau item-item dalam MOU atau perjanjian kerjasama. Karena kalau sejauh ini, karena kita melihat, oh kalau perjanjian kerjasama itu ada dampak hukum, nota kesepahaman itu tidak ada, sehingga ya bisa dikatakan kita hanya berani untuk melakukan nota kesepahaman. Tapi ketika saya melihat medsos misalnya, melihat Facebook kabupaten lain, kabupaten dalam provinsi lain, itu melakukan perjanjian kerjasama misalnya dengan sekolah. Nah, itu seperti apa, Ibu? Ataukah ketika kita sudah MOU dengan instansi, lembaga, sekolah, namun karena intensitas kegiatannya itu meningkat, sehingga dari MOU itu meningkat, kemudian levelnya menjadi perjanjian kerjasama. Nah, kalau seperti ini berarti nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama itu berada pada level yang berbeda. Tapi kalau misalnya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama itu adalah sama, hanya yang dibedakan adalah ada atau tidaknya dampak hukum, kira-kira objek atau poin-poin apa yang kemudian menjadi perbedaan dari keduanya, Ibu? Itu saja sementara dari saya, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih Ibu Happy terhadap kedua pertanyaan ini mungkin langsung ditanggapi oleh Ibu Gita. Silakan. Baik, terima kasih. Saya pakai dua supaya saya hilang mutu-mutu. Ini wifi di kantor agak sedikit lemot. Baik, apa teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Happy. Produk hukum tadi ada 9 yang kita punya Untuk pengawasan pemilu.
Lalu di antara 9 produk hukum ini, biasanya di kabupaten kota kita mulai dari menggunakan mulai dari surat keputusan sebenarnya dari produk hukum kelima itu. Surat keputusan karena Ketua Bawaslu Kabupaten pun bisa membuat SK, kemudian surat edaran Ketua Bawaslu Kabupaten pun bisa membuat surat edaran untuk Panwascam misalkan untuk partai politik peserta pemilu di ruang lingkup Kabupaten TTU yang sifatnya kabupaten, kemudian nota kesepemahaman atau dalam istilahnya itu MOU itu, Memorandum of Understanding, kemudian perjanjian kerjasama yang biasanya orang sebut MOA, jadi Memorandum of Activity, dan SOP. Jadi di tiap kabupaten kota kami di provinsi pun bisa memproduksi ke 5 produk hukum ini. Nah, tentu dalam memproduksi kelima produk hukum ini, kita dalam rangka mengerjakan kewenangan dan fungsi kita di bidang pengawasan pemilu sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi kita di Undang-Undang Pemilu dan di Perbawaslu yang mengatur secara teknis tentang pengawasan sepanjang tahapan pemilu. Surat keputusan, surat edaran biasanya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan teknis pengawasan yang ada. Sementara untuk yang 3 ini, nota kesepemahaman, perjanjian kerjasama, dan SOP, ini biasanya dikeluarkan untuk membingkai kerja tertentu. Beda antara MOU dengan MOA atau nota kesepemahaman dan perjanjian kerjasama ada pada nota kesepemahaman ini adalah persetujuan bersama antar 2 lembaga, Bawaslu dan lembaga tertentu atau organisasi atau instansi tertentu tentang kalau di Perbawaslu kita MOU nota kesepemahaman itu dilakukan dalam rangka pengawasan partisipatif, dalam rangka mendukung kerja pengawasan. Jadi MOU yang kita lahirkan lalu kaitannya dalam rangka optimalisasi kerja pengawasan pemilu. Maka MOU kita dengan misalkan sekolah seperti tadi Bu Happy bilang, misalkan kita lakukan Bawaslu Kabupaten TTU melakukan MOU dengan Unimor lah, dengan kampus. Maka MOU antara Bawaslu Kabupaten TTU dan kampus Unimor Keva itu dalam rangka optimalisasi pengawasan pemilu oleh Bawaslu bersama kampus. Jadi itu dokumen kebijakan umum sebenarnya. Jadi dia menjadi satu dokumen umum, kebijakan umum. Sementara MOA, perjanjian kerjasama ini atau Memorandum of Activity, itu merupakan penjabaran dari MOU. Dua-duanya punya dampak hukum, Ibu Kordi dan teman-teman semua. Nota kesepemahaman punya dampak hukum. Perjanjian kerjasama punya dampak hukum. Hanya di nota kesepemahaman, karena dia merupakan kebijakan umum optimalisasi kerja pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu dengan mitra penandatanganan MOU, sebagai contoh tadi Unimor, maka MOU itu mengikat kedua lembaga untuk melakukan kerjasama secara besar yang teknisnya diatur di MOA atau nota kesepemahaman. Atau perjanjian kerjasama. Teknis kerjasama dari optimalisasi kerja pengawasan pemilu tadi, kemudian disepakati di perjanjian kerjasama. Dampak hukum yang mengikuti itu mengikuti kedua-duanya, nota kesepemahaman dan PKS-nya, perjanjian kerjasama. Di perjanjian kerjasama itu berisi pertama legal standing masing-masing pihak, sama juga sih nota kesepemahaman pasti ada legal standing-nya. Kemudian peran masing-masing pihak. Kalau di nota kesepemahaman MOU biasanya dia berisikan bahasa hukum umum tentang kerjasama, tentang kesepemahaman. Jadi dia biasanya pada hari ini
pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Utara dan Universitas Timor Eva setuju melakukan kerja pengawasan pemilu di kampus atau di lingkungan kampus Universitas Timor Eva sepanjang titik. Kesepemahaman ini dilakukan, disebutkan periodenya misalkan, titik. Disetujui di Eva tanggal berapa oleh siapa? Bawaslu TPU siapa yang menandatangani, Unimor siapa menandatangani. Itu contoh bentuk dari nota kesepakaman MOU-nya. Jadi dia cuma umum saja, hanya menyatakan bersepakat untuk apa, bersepakat di mana, siapa yang bersepakat untuk apa, bersepakat di mana, kapan dilakukan, siapa legal standing-nya yang bersepakat atas nama institusi ini, baik Bawaslu maupun Unimor. Di titik di situ. Tidak ada penjabaran teknis lebih lanjut berkaitan dengan itu. Sementara di PKS, dia sudah penjabaran teknis dari kesepemahaman tadi. Jadi akan dibuka dengan dasar hukumnya, payung hukumnya. Salah satu disebutkan adalah nota kesepemahaman antara Bawaslu Kabupaten TPU dengan Unimor Eva, nomor sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Itu wajib dibunyikan di PKS kita. Karena dia yang menjadi dasar dari teknis pengaturan di PKS. Lalu sama seperti tadi ada legal standing disebutkan di PKS dan kemudian diikuti dengan peran masing-masing. Di MOU tadi di surat nota kesepemahaman itu kan tidak ada penjabaran peran teknis. Sementara di PKS akan disebutkan penjabaran peran teknis. Perannya Bawaslu di mana, perannya kampus di mana. Haknya Bawaslu di mana, haknya kampus di mana. Kewajibannya Bawaslu di mana, kewajibannya kampus di mana. Itu sampai level teknis kecil seperti itu. Bahkan biasanya kalau ada anggaran mengikuti hak dan kewajiban itu juga mengatur soal pembiayaan dan penganggarannya yang wajib diatur di PKS atas perjanjian kerjasamanya. Nah, peran tadi perjanjian kerjasamanya, tadi kan kalau kampus secara umum, apakah kemudian menyasar hanya pada pendidikan pemilih, ataukah menyasar pada selain pendidikan pemilih, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang Bawaslu inginkan bisa dihasilkan di Unimor dalam PKS itu wajib diatur. Atau hanya satu saja tadi, pendidikan pemilih. Jadi kita hanya bermitra dengan Unimor, PKS-nya hanya mengatur tentang ada misalkan kuliah umum, ada namanya misalkan kuliah mata kuliah tertentu, atau ada misalkan magang mahasiswa Unimor ke kantor, menjadikan Bawaslu sebagai lokasi penelitian, dan seterusnya. Jadi dia benar-benar hanya pendidikan pemilih. Dia tidak melakukan hal lain. Atau di PKS-nya mau diatur selain pendidikan pemilih, ada hal-hal lain. Nah, dampak hukumnya yang ditimbulkan oleh PKS, bisa juga yang ditimbulkan dalam kerjasama itu, bisa juga diatur di PKS ini. Sanksi, kemudian kondisi khusus, dan seterusnya bisa diatur. Nah, biasanya kalau nota kesepemahaman dalam pembicaraan informal yang sudah didapatkan bahwa ini berangkat dari keinginan melakukan pengawasan partisipatif dengan kerja-kerja produktif yang dibebankan ke masing-masing pihak melalui kolaborasi, maka PKS-nya bisa diatur sampai ke sana. Karena kalau tidak ada pembiayaan dan penganggaran dari kerjasama itu, sanksi biasanya tidak diikut sertakan. Tapi kalau ada pembiayaan penganggaran,
semestinya ada sanksi yang juga diatur dalam PKS itu. Sehingga ada dampak hukum tadi. Dari ketika ada pihak di antara kedua belah pihak ini yang tidak melakukan kewajiban dan perannya dalam periode kerjasama yang sudah diatur secara umum, diatur di nota kesepemahaman MOU maupun secara khusus diatur di PKS. Itu bedanya. Jadi dampak hukum biasanya orang mengerti sebagai sanksi. Nah, sanksi ini biasanya kita atur, biasanya melekat ketika ada pembiayaan dan penganggaran. Kalau PKS, di dalam PKS itu. Sepanjang tidak ada pembiayaan dan penganggaran, biasanya para pihak menghindari ada pengaturan tentang sanksi. Kalau bersepakat bahwa ini pembiayaannya oleh anggaran masing-masing, tapi kerjanya kerja kolaborasi. Unimor membiayai kegiatan pendidikan pemilih yang ada di pembiayaan Unimor, Bawaslu membiayai pengawas pemilunya untuk melakukan pendidikan pemilih di kampus Unimor, sudah melekat ke kerja-kerja pengawas pemilunya, sehingga tidak butuh ada dibunyikan anggaran tertentu untuk kegiatan ini, untuk kerjasama ini. Maka sanksi tidak butuh diatur. Hanya peran masing-masing pihak. Kemudian nanti di SOP yang ketiga, yang ke-9 itu SOP, standar operasional prosedur. Ini biasanya kita atur teknis kalau idealnya itu diatur dalam segala kondisi. Di kerjasama ini ada SOP-nya, di kerjasama antara Bawaslu, TPU, dan Unimor, entah berbiaya ataupun tidak berbiaya, itu ada SOP-nya untuk misalkan pendidikan pemilih. SOP-nya apa saja? SOP-nya tinggal menyesuaikan dengan kondisi tatip kampus dan kondisi pengaturan kerja di Bawaslu. Itu bisa disesuaikan untuk menjadi SOP. Apalagi kalau PKS-nya itu menimbulkan ada pembiayaan. Ada pembiayaan, ada penganggaran tertentu dari kerjasama yang ada, maka SOP itu menjadi wajib dibuat supaya detail itu siapa buat apa, kapan, bagaimana, itu diatur dalam SOP kerjasamanya untuk bidang kerjasama yang dimaksud. SOP dari satu PKS bisa saja satu, bisa lebih dari satu. Misalkan PKS tadi dengan Unimor, teman-teman melakukan kolaborasi melalui satu pendidikan pemilih, dua pemantauan pemilu, maka SOP-nya harus dilahirkan tidak satu SOP, tapi dua SOP itu dari satu PKS. SOP dalam standar operasional prosedur untuk pendidikan pemilih antara Bawaslu, Kabupaten TTU, dan Unimor. Itu satu SOP. Kemudian SOP pemantauan pemilu, SOP penguatan pemantau pemilu Unimor oleh Bawaslu TTU. Nah, itu harus ada satu SOP sendiri lagi. Jadi SOP ini dia teknisnya untuk melaksanakan PKS yang sudah kita atur, sudah kita sepakati. Dampak hukum tadi saya kembalikan, semua produk hukum punya dampak hukum. Bedanya di nota kesepemahaman, dampak hukum tidak dibunyikan, tidak disebutkan, karena dia mengatur umum soal legal standing dan kerjasama yang akan dihasilkan dengan periodenya kapan. Sementara di PKS dampak hukum biasanya dibunyikan apalagi kalau ada pembiayaan dan penganggaran. Itu Ibu Malo, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Nita. Masih ada pertanyaan lagi, tinggal sisa satu pada sesi pertama ini. Kepada Bapak Ibu, saya persilahkan lagi untuk bertanya.
Mungkin Pak Kasek ada pertanyaan? Mantan Kasubag P3S ya. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi. Ah, pada kesempatan ini, saya tutup diskusi kita pada siang hari ini. Dari tempat ini, kami sampaikan limpah terima kasih kepada Ibu Nita yang sudah bersedia meluangkan waktu membawakan materi pada rapat kajian produk hukum Bawaslu TTU tahun 2026. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih juga. Selamat siang. Terima kasih semua. Izin pamit ya. Siap pimpinan. Ya.